Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini menunaikan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, hidup berdampingan secara rukun dan damai antar umat beragama, antara pemeluk Islam dengan pemeluk agama lain, merupakan sebuah kebutuhan mendasar dalam sebuah masyarakat yang majemuk atau plural. Sebagai manusia yang normal, siapapun menginginkan kehidupan yang akur, siapapun menginginkan kehidupan yang damai, harmonis, rukun, dan tentram, terlepas dari apapun agama itu. Dari mana sukumu, bahasa apa yang mu ucapkan sehari-hari. Karena sifatnya yang mendasar ini, jika kita baca Al-Quran maupun amati praktik hidup Rasulullah SAW, kita akan menemukan prinsip-prinsip dasar antara hidup secara rukun dan damai antar umat beragama. Salah satunya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, la yanhakum illallaha 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di Madinah, penduduk kota itu sudah merupakan masyarakat yang majemuk, merupakan dari segi agama, misalnya ada penganut Yahudi, ada penganut Nasrani, dan ada pemeluk Islam. Ada juga anggota masyarakat yang musyrik. Dari segi suku bangsa, ada suku Aus, suku Khazraj, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan lain-lain. Dengan kedatangan umat Islam bersama Rasulullah SAW, komposisi penduduk Madinah menjadi semakin beragam. Ada dalam bahasa kita dikenal dengan istilah pribumi atau penduduk asli, yaitu Ansor, dan ada pula pendatang, yaitu kaum muhajirin. Keberagaman itu tentu saja berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan bisa menimbulkan konflik yang justru menjauhkan masyarakat dari hidup yang rukun dan damai. Karena itulah Rasulullah SAW membangun fondasi dasar yang menjadi pegangan bersama bagi semua penduduk Madinah yang beraneka ragam itu. Fondasi dasar itu ada pada sebuah dokumen yang dalam sejarah kemudian dikenal dengan Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah. Di dalam dokumen penting itu disebutkan, penganut Yahudi memiliki kebebasan menjalankan agamanya, dan pemeluk Islam memiliki kebebasan menjalankan agamanya. Jamaah sholat
Jumat rahimakumullah. Kondisi masyarakat Madinah yang majemuk heterogen itu menggambarkan secara nyata adanya perbedaan yang merupakan sunnatullah. Keberagaman itu sudah merupakan ketetapan Allah yang memang kehendaki kedemikian. Dalam ayat berikut ini, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbik la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya Tuhanmu mengkehendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Namun, mereka senantiasa berselisih dalam urusan agama, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Menurut kehendaknya itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu tetap telah, aku pasti akan menemui neraka jahanam dengan pendurhaka dari kalangan jin dan manusia. Quran Surah Hud ayat 118-119. Dari situ menghindari perbedaan, apalagi menghapus habis perbedaan dari kehidupan kita ini adalah sesuatu yang mustahil. Usaha arah sana pasti akan sia-sia saja. Oleh karenanya, yang diperlukan adalah bagaimana kita menyikapi keberagaman dan heterogenitas itu. Untuk menjamin terciptanya kehidupan yang rukun dan damai itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita sejumlah nilai dan norma yang harus ditegakkan. Pertama, nilai keadilan di mata hukum. Orang Muslim sama pemeluk Yahudi dan Nasrani. Muslim yang terbukti bersalah secara hukum mendapatkan sanksi yang sama dengan Yahudi terbukti. Dalam firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'dilul umanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasa antahkumu bil ya cukum bih innallaha kana sami'um basira. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Norma yang kedua adalah berbuat baik kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Tetangga yang dimaksud di sini pun umum, berlaku untuk tetangga yang beragama Islam maupun bukan. Sikap baik kepada tetangga ini merupakan pesan penting yang disampaikan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Norma ketiga yang menjadi dasar bagi manusia adalah bersaudara satu sama lain. Islam memang datang membawa makna baru dalam hal persaudaraan. Jika dahulu sebelum Islam, masyarakat mengenal persaudaraan atas dasar hubungan darah, keturunan, kesukuan, dan kedaerahan, maka Islam mengenalkan jenis persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau menyampaikan pesan penting kepada seluruh umat manusia. Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, dan sesungguhnya Bapakmu adalah satu. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab dan bangsa lain, juga bagi bangsa kulit putih ataupun bangsa kulit hitam, kecuali karena ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Hendaklah yang hadir menyampaikan pesan ini kepada yang tidak hadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahul azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul alimun qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibarallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Haqimis shalah.